Loh, iya sih. Gini Mas, tadi pagi aku sama cowok kan sudah daftar nikah di Satin sana. Tapi pas udah jadi semua, udah beres. Tapi aku bawa surat belum menikah dari Indo. Tapi itu lewat PDF, ngirimnya itu apa ya? Di print di sini, mereka nggak mau. Terus mereka nyuruh aku ke KJRI bikin surat belum menikah karena ejen aku itu kemarin 2025 bikin visa baru aku, dia salah nulis, mungkin dia nulisnya udah nikah, jadi mereka minta surat yang belum nikah gitu loh Mas. Terus Itu kira-kira Masnya bisa bantuin bikin surat yang belum nikah dari KJRI enggak? Maksudnya aku susah keluar. sampean susah keluar. Iya. Terus aku urusan ambek sampean kongkon ngawang-ngawang gitu kan. Enggak. Itu bisa, maksudnya kerjasama nggak bikinin surat itu loh Mas. Kerja sama siapa, Mbak? Sampean. Tadi kan aku Sampean gini loh, oke nih. dikasih. Sekarang gini. Sampean ketemu aku. Semua permasalahan urusan nikah itu saya ajak ketemu. Paham nggak maksud saya? Masalahnya pacar aku sudah daftar semua, udah masuk semua data ke situ. Terus urusannya kalau sampean gak ketemu aku, terus aku bantu sampean iki piye? Ngawang-ngawang terus aku gawe nulis-nulis dhewe tak karang dhewe. Gak bisa Mbak, sampean cuman kirim foto tok terus aku kongkon gawe, gak sesederhana itu konsepnya. Bisa dipahami gak maksud saya? Iya bisa, maksudnya itu harus apa aja syaratnya. Sampean ketemu aku. Sekarang maksudnya sekarang lagi gak bisa, masalah Mbak. Ya jelas gak mungkin sekarang toh Mbak. Sampean kan ya juga kerja toh. Sampean alokasikan waktu datang ketemu dengan saya gitu loh. Paham nggak maksud saya? Kerjanya itu tempatnya di mana kantornya itu Mas? Saya di rumah ya. Rumah saya Kamsung Road. Ada di channel YouTube. Nanti tak kirim, nanti tak kasih rutenya. Gitu loh. Jadi segala bentuk urusan apalagi ini dokumen. Kan kita mesti ngerti manusianya. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Boleh. Ya, jadi nggak asal bisa bantu nggak semuanya. Selama ini memang saya membantu. Ya, orang menikah itu ya kalau dihitung ya perkiraan saya udah hampir 150 pasang. Ya. Dengan berbagai macam model keruwetannya gitu loh. Ya, termasuk kayak sampean ini ruwet-ruwetnya. Nah, itu tetap ada cara untuk bisa diatasi, tapi kan aku mau ketemu manusianya. Boleh nggak? Boleh. Mungkin minggu depan gitu Mas. Maksudnya minggu ini nggak libur, majikan lagi di Korea semua. Terserah sampean wong yang butuh sampean. Jadi kalau sampean bertanyanya ke saya sebelum persiapan, sebelum maju, sampean pasti tak kasih tahu semuanya. Masalahnya sampai nyari saya itu pacare sampean itu sudah mau memasukkan kan. Jadi nih seolah-olah sampean ini nguber dang segera ya ora. Iya, masalahnya nggak tahu itu kan, mintanya cuma dari Indonesia, nggak dari KJRI, nggak tahu itu. Pas masuk sana malah masalah itu dari agent yang salah nulis di visa yang baru itu. Lah iya Mbak, ya kan, sekali lagi masalah itu adalah masalah kau pak karena anak-anak itu kalau ngisi tidak dikonfirmasi status, statusnya lajang ditulisnya menikah. Yo giliran merit registernya ya jelas bertanya, lah iki sopo sing nulis? Awakmu nulis nih nikah kok saiki kamu nikah lagi, ya jelas kena. Bisa dipahami nggak maksud saya? Terus yang kedua ya kan, karena memang sampean nikah, sampean aku nggak ngerti sekali lagi, menganggap mungkin persiapannya gampang sehingga sampean budal ae. Nah, begitu suaminya ditakoki ya bingung nek sampean gak ngerti, iya kan? Iya. Nah, suaminya sing maju. Kan data itu kan data sampean toh. Iya, datanya aku tadi sudah ke sana, jadi
Jadi orang nikahnya udah nggak, kamu pasti bisa nikah, cuma kamu ke KJRI minta surat, suruh mereka bantu kamu bikin, terus udah jadi gitu. Tapi kan aku jarang libur loh, maksudnya nggak bisa keluar. Ya nggak apa-apa, nanti nek pas libur ketemu dengan saya, tak kasih itu tahu. Harus bawa apa aja ya Pak? Maksudnya sekalian tak bawa itu loh Mas, tentunya. Ya sebenarnya cuman KTP sama paspor sih, kan sampean tanyanya ke saya hanya sampai nikahnya. Karena kita biasanya ngurusnya sampai dependent visa, sampai KTP-nya keluar. Iya. Kalau itu boleh, kalau seperti itu boleh, masalahnya saya juga di sini masih di rumah majikan. Enggak, maksudnya kan ketika sampean datang ke sini itu kan tak jelas no semua, Mbak. Iya. Ya, saya jelaskan semuanya, terus semuanya tergantung sampean nanti kembalinya kayak gimana. Karena kan kita nggak ngerti modelnya pasangannya sampean, ya kan? Jadi ketika sampean sudah clear, sudah jelas, alurnya sudah paham, kendala apa aja nanti kalau terjadi itu kan setidaknya sampean ngerti, sampean paham. Nek ngerti sampai paham kan nggak bingung. Kalau kayak gini kan bingung, iya kan? Gitu. Gak masalah itu, ya pokoknya tak tunggu. Nek sampean mau kesini silakan. Nggak perlu itu apa namanya dari Indonesia, kakak itu. Kalau gini, Indonesia itu nggak perlu ya. Kalau bagi saya, semua yang menikah di Hong Kong, saya mewajibkan. Ini kalau sampean mau dengerin saya. Saya mewajibkan ada KTP KK akte. KTP KK akte itu aslinya sampean pegang di sini. Kemudian sampean juga translate ke dalam bahasa Inggris dan juga surat keterangan sampean belum menikah dari KUA di Indonesia. Itu asli dan translate bahasa Inggris. Yang Indonesia nggak usah harus translate bahasa Inggris aja ya? Duh. Ya justru Indonesia itu harus ada dan ditranslate gitu loh. Jadi ada asli, ada translatean. Iya. Maksud nggak? Maksud. Kalau itu semuanya sudah ada, ya kan? Kemudian sampean mengajukan pernikahan, kalau dia melihat ada data kau Pak ternyata sampean menikah tapi ternyata belum, dan memang aslinya sampean belum, tapi di situ jadi kesalahan dari agensi dan semuanya, sampean tinggal tanya ke mereka, solusinya gimana? Ini saya aslinya belum menikah, kan gitu. Nanti dikasih sama solusi mereka, disuruh bikin declare, surat declare kayak gitu. Ada saksinya biasanya. Tapi kalau nggak membutuhkan saksi ya nggak apa-apa, berarti cukup sampean aja tanda tangan, nggak ada masalah. Gitu. Ya tadi itu di surat pernikahan suruh nulis, aku udah tulis, terus suruh nulis aku belum nikah gitu aja, terus tanda tangan, terus mereka nyuruh aku ke KJRI, tapi aku bingung KJRI, aku nggak bisa pergi. Karena pemerintah Indonesia yang diakui itu KJRI, ya Nelin Sikun, lemeng ya kan? Nah, tapi KJRI tidak akan mengeluarkan surat yang seharusnya bukan dia yang berwenang, kan KUA, Mbak. Iya betul. Ya, KJRI tidak ada link dengan KUA. Akhirnya ya sampean harus mencari sendiri. Nah, kalau sampean minta tolong ke saya ya monggo. Iya itu saya minta tolong, Mas, saya bikin surat itu yang belum nikah gitu. Makanya saya di Indonesia suruh orang itu juga harus ke KJRI, minta jobnya KJRI, jadi bingung ruwet. Ya, jadi gini aja. KTP-nya sampean yang Indonesia ada enggak? KTP ada. Nah, KTP-nya difotokan ke saya. Akta juga ada. Nah, KTP tapi aja. Keluarganya itu di rumah pacar aku belum ada di sini. KTP aja, foto KTP-nya aja. Nanti terus hari libur sampean ke rumah saya. Nek fotonya sampean bisa kirim ke saya sekarang nggak apa-apa. Nanti coba kita cross check dulu. Ya jadi cuma belum nikah aja, Mas. Iya. Ada orang di rumah bos. Iya, ya wis nggak apa-apa. Iya. Oke? Iya. Juga ntar kalau aku
aku kan di rumah majikan, mungkin aku katanya ngurus visa itu ribet. Kalau semama butuh sampean lagi, aku hubungi sampean lagi loh Mas. Yo, yang penting Karena sampean suami aku sibuk kerja, dia nggak bisa iya, lagi kayak aku gitu. ngerti, tapi kan sampean harus ketemu saya dulu. Sampean minta tolong ke Iya. saya, sampean nggak ngerti saya, sampean nggak kenal Iya. saya, nek duitnya dikekno terus tak go mlayu kemti male ya. Le meng-meng ah ya. Gitu loh. Ben sampean itu juga ngerti, orang yang ngerti, rumah yang ngerti, semuanya jelas. Jadi kalau ada apa-apa itu sampean tahu yang dicari siapa. Kalau orang-orang itu semuanya udah minta tolong terus lah iya nek aku dadi wong elek, ayo Mbak transfer duit 10.000. Transfer duit 5.000 misalnya. Mau tak transfer terus sampean tak blokir apa gak merongos? Iya. Ya, kita ngerti orangnya butuh, kita ngerti sampean gak bisa, tapi semuanya harus take time gitu. Semuanya butuh waktu, semua butuh harus ada dijelaskan secara detail. Ben sampean ngerti, ngono lho Mbak. Aku iki dadi wong yo supaya sampean mengerti. Nek wis mengerti kan ben gak ketipu. Iya, benar. Oke? Iya. Ya, wes ada lagi yang ditanyakan wong nang omahe majikan wis lak kesusu. Enggak, majikanku lagi di Korea, anaknya loro iki lho. Tadi ada guru les. Oh, lo anaknya tadi ibuke jalan-jalan, anaknya ditinggal di rumah. Kerja. Oh, ke Korea kerja. Kerjanya ke luar negeri, seminggu pulang, kadang 2 minggu pulang gitu. Oh, kerja apa Mbak? Ekspor. Mereka itu apa ya? Penjualan kayak gitu. Oh, sales. Mereka belanja terus dijual jual di lagi kayak gitu. Oh, keren loh. Iya. Sampean belajar loh. Iya. Pengen. Sampean belajar terus aku sampean ceritani. Loh, kok guyu? Iya ora. Ben aja dadi pinter gitu loh. Iya, betul. Oke? Guyu lho Kak. Iya, ini juga kalau enggak sih masalahnya kalau itu daftar visa itu semua kan aku bulan 7 itu visa kan sekarang cuma 1 tahun ya Mas, kalau diperpanjang lagi. Jadi visa aku bulan 7 itu habis, aku pengen keluar dari rumah majikan gitu. Jutking Mbak kalau itu. Sampean harus jutking kalau itu. Kalau paspor sampean masih hidup berarti sampean harus jutking, karena dalam satu kontrak itu ada 1 kali jutking setelah 1 tahun. Nah, itu jutking. Tapi kalau paspor sampean nggak cukup 1 tahun itu harus extend. Paspor masih 10 tahun. Ya, makanya berarti sampean jutking. Tak jelasno semua. Persoalan-persoalan sampean itu bukan persoalan itu, menurut saya. Sampean aja yang bingung. Paham nggak? Kalau masalahnya aku nanya-nanya udah nikah itu susah-susah banget kayaknya. Ya mereka tidak kompeten. Mereka cuma 1 kali terus lali. Iya, terus itu loh, kata kalau ambil visa majikan itu visa dari suami itu gimana, harus mutus dari majikan ini dulu atau ya mutus juga bisa? Tak ceritanin alur dari depan sampai belakang ya Mbak, ben sampean ngerti. Iya, Mas. Kadang sampean mau maksa pengin ro saiki gak gelem ketemune nanti, ya sudah tak jelasin. Ngeyel anjene sampean, it's okay. Jadi pertama itu memang kita submit kita apply dulu nikah. Setelah apply merit register terus datang itu submit dokumen. Kalau dokumen disubmit cocok semuanya, maka tanggal bisa ditentukan. Setelah tanggal ditentukan baru merit. Nah, untuk menuju itu persyaratan yang dibutuhkan nek sampean belum pernah menikah, ya KTP Hong Kong, paspor, kemudian kontrak, dan surat keterangan belum menikah dari KUA ditranslate dalam bahasa Inggris. Itu kalau sampean. Kalau pasangannya sampean ya nggawa KTP aja kalau dia belum menikah. Tapi kalau dia sudah pernah cerai, ya surat cerai. Baru dokumen itu bisa disubmit sehingga sampean menikah. Lah, proses setelah menikah, sekali lagi setelah menikah dapat merit register, baru disitulah proses apply visa dependent. Lah kalau dari sisi sampean butuh KTP KK akte, itu harus ditranslate dalam bahasa Inggris.
Dan keadaannya harus sama seperti paspor dan KTP sampean. Tidak boleh beda satu huruf pun, satu letak pun, tata letaknya. Nah, itu dari sisi sampean cukup itu saja. Sama tadi surat lajang. Nah, dari sisi suami itu dibutuhkan kalau nggak salah ada 12 item. Ya, 12 item itu yang pertama adalah ngisi blanko. Ya. Aku soalnya semuanya datanya ada di HP ku. Lah saya aku ngomong tapi sampean maksa gak apa-apa tak kasih gambaran aja. Yang pertama adalah ngisi formulir 310A mungkin enggak. Pokoknya ngisi formulir itu yang berisi tentang nama sampean, silsilah keluarga dan bla 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 bla. Kapan family background. Kok gampangannya family background. Nah, itu sampean dan suami. Setelah family background dibutuhkan address proof, kemudian income proof, kemudian pajaknya suami, kemudian MPF, kemudian kungsi son. Jadi suami sampean kerja aja di mana, ya. Terus habis itu surat bebas hutang. Nah, setelah surat bebas hutang, kemudian foto sampean berdua 20 lembar. Terus kemudian love story nih sampean ketemu sama dia. Garis besarnya itu. Baru disubmit. Disubmitnya pakai online, nggak bisa walk in. Nah, setelah itu tinggal ditunggu ada informasi apa lagi dari imigrasi. Kalau dinyatakan cocok dan sempurna sudah persyaratannya, maka tinggal nunggu selama 6 minggu. Nah, kalau ternyata 6 minggu sampai di ACC di approve, maka sampai dikirimi email untuk change visa dari domestic helper menjadi dependent visa. Nah, untuk bisa mengambil dependent visa, sampean harus break kontrak dulu dengan majikan. Nah, setelah break kontrak, barulah visa sampean diturunkan. Setelah visa diturunkan, baru ganti KTP. Setelah ganti KTP, selesai. Wis, itu garis besar. Paham. Ya jelas wong aku ya pasti jelas, Mbak. Wong ganteng sak donya, sampean enggak kenal saya emang. Aku enggak kenal. Aku sering lihat di Facebook. Lah, cek lihat Facebook tok kan, belum kenal manusianya kan. Dari ngomongnya aja meyakinkan apa enggak? Iya. Loh, kok guyu ae sampean iki, ya? Sampean cek perawan ah? Hah? Perawan tapi udah tua. Alah wis karo pacare paling. Ya, jadi kayak gitu kalau sama 2 tahun sih. Iya. Oke lah, nggak perlu dibahas. Ya, yang penting itu prosedurnya dan step-stepnya begitu, garis besarnya. Kalau masalah detail-detailnya semuanya dan semua ya lebih bagusnya kita ketemu. Soalnya gini Mbak, bukan kita nggak bisa membantu, kita itu bisa membantu, tapi persyaratan itu semuanya yang paling banyak kan punyanya suami. Iya. Dan tahu sendiri orang Hong Kong, ya. Kalau dia nggak percaya, dokumennya dipegang orang, kamtima ngewanginnya. Iya. Dan itu harus dipahamkan ke dia. Kalau dia bisa ngurusi, ya diurusi dia sendiri. Dia nggak mungkin. Enggak, saya ngomong, oke? Iya. Tapi kalau sampean nggak kepingin dia ribet, ya sudah. Jadi kita bantu, tapi ya semuanya pakai biaya dan anggaran. Iya. Jadi seperti itu. Cuman kita juga harus hapcok yang diminta. Justru kalau saya minta suruh datang hari ini sebelum semuanya kelar, itu kan sampean bisa prepare. Iya kan? Kalau sampean sudah bisa prepare persiapan, giliran nanti ya. Setelah menikah itu kan langsung apply, ben waktunya lebih pendek. Kalau lebih pendek, sampean segera bisa keluar dari belenggu rumah majikan. Lememeng. Majikan baik, makanya ini lagi susah kalau mau beri kontrak belum ngomong, kasihan mereka. Ya, terlepas kasihan dan tidak, sampean lebih mementingkan dependen apa mementingkan kungyan, cokungyan. Dependen.
Makanya kalau suami sampean ternyata syaratnya itu bisa memenuhi, ya kan? Kan kita nggak ngerti nih calonnya sampean iki piye, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi ada semua. Maka, ya kan, ketika ada semua, maka proses itu akan berjalan dengan lancar. Kalau proses itu nggak ada semua, otomatis kalau sudah kita bicarakan di awal kan sampean ngerti kendalanya di mana. Iya kan? Jadi kayak gitu. Lah, kalau memang sudah dari sekarang ada planning kayak gitu, sebaiknya ya setelah nanti proses menikahnya selesai, segera dibicarakan ke majikan supaya nggak mengecewakan. Iya, betul. Jadi di awal kalau sudah ketemu, sudah submit dokumen di merit register dan hari hanya sudah kebentuk. Lah, pas submit dokumen itu kan dikasih hari hanya, tunjukkan ke majikan. Udah dikasih tadi pagi. Nah, kalau sudah langsung kasih tahu bahwa dia usahakan untuk mencari ganti CC yang baru. Itu susah banget ya Allah. Susah maksudnya ya? Lagi hamil juga majikanku yang cewek, aku stres, dia nggak boleh aku pergi. Kalau sampean nggak mau pergi gampang. Nek sampean nggak mau. Aku mau pergi. Nah iya, nek sampean gak mau pergi ya sampean manuto di situ ae. Bojone sampean ben golek liyane kan. Enggak. Ya, sampean apapun ya ngomongnya pelan-pelan gitu loh. Kalau seandainya dia tetap pakai sampean, setelah KTP-nya keluar ya sampean dari pagi sampai sore kerja, malamnya sampean pulang. Enggak mau. Ya, itu kan solusi nek sampean ngomong majikan baik. Betul, itu juga betul. Iya, aku mesti betul, Mbak. Karena aku udah paham masalahnya anak-anak itu aku paham gitu loh. Jadi kalau sampean masih berat dengan majikan itu ya diskusi nego. Kalau kamu masih sama aku ya tak bantuin. Tapi karena aku ndek bojo ya aku sore pulang. Aku pingin kelon karo bojoku, turu karo bojoku. Loh ya bener toh kan realistis. Sebenarnya aku itu kepengen nikah di sini tuh punya KTP sini bisa kerja yang jangan jadi kunyan. Loh, lah ya wes, lah nek ngono iso ora usah ngomongno masalah majikan. Iku wis bener itu. Itu pikiran yang sangat benar. Nah, nek syukur-syukur sampean belum pernah menikah dan sampean perawan, ya duwe anak lebih bagus. Enggak kepengen sih. Oh ya terserah. Sing penting kan sampean wis oleh KTP, ya itu bagus. Ya itu wis gak salah, itu benar. Ya, makanya sekarang arahnya maju ke depan, bukan ngomongno masalah majikan, bukan bagaimana dan bagaimana, hidup sampean kan ke depan. Iya, betul. Kan gitu ceritanya. Jadi sama saya aja ngomong majikanku ngene ya. Nyegur sumur ae, Mbak, ngono. Betul. Tambah guyang-guyu sampean. Ya betul, aku mesti akeh betule, Mbak. Wong wis sering ngadepi soalnya. Masalahnya teman-teman, sampean ae sing gurung kenal wong ganteng sak donya. Masuk ah. Percaya. Lho percaya wisan? Percaya. Lho jek omong-omong ae lho gurung ketemu menungsane. Sampean belum tahu orangnya loh. Ketemu orangnya lebih ganteng lagi. Yakin, percaya itu. Wis, apa lagi yang mau sampean tanyakan? Tak jawab. Akar-akare wis. Udah gitu aja sih, minta tolong bikin surat belum nikah, pusing ah. Gak usah pusing, itu urusan kecil. Karena minta tolong di Indonesia juga kayak gitu susah ya. Masalahnya itu pernikahannya bulannya itu bulan 4 tanggal 12. Tidak ada masalah dengan itu, Mbak, ya. Kalau kita nyuruh di Indonesia bikin itu pasti lama prosesnya orangnya. Loh, ya sama aja, aku ya juga nyuruh dari Indonesia, tapi ya bedanya sampean karo aku piye? Aku ada ordal gitu loh. Iya, betul. Padha ae sebenarnya, ada orang dalam. Kan Indonesia yang dibutuhkan orang dalam. Iya, betul. Orang dalam ada orang KUA, ada orang Disdukcapil, ada pengadilan negeri, pengadilan agama, ada semua.
gitu. Kita harus punya orang-orangnya. Tahu sendiri kan Konoha? Iya. Lah sampean punyanya saya, ya gitu loh, barusan telepon. Saya ya punyanya mereka, ya bodoh itu. Iya, betul. Jalannya harus begitu, oke? Iya, iya. Wes, apalagi cukup? Cukup. Wes jelas ya. Sampean mulai Ya, nanti jelas. nanti tak kirimin data yang dibutuhkan bojone sampean. Sampean kasih dulu KTP-nya sama saya. Syukur-syukur nek belum ketemu kita udah bisa bikinin kan lumayan. Kan kita mesti cek dulu dokumen dan data sampean yang KTP itu. Begitu di Indonesia tak kirimin. Oke, iso beres, garap. Aku baru. Tapi itu KTP gini Mas itu dulu aku pernah ngomong itu umurnya dituain. Waduh, nek dituain berarti ya kudu KTP kakak. Tapi KTP-nya kakak semua udah ikut Hongkong semua. Ya wes yang ikut Hongkong aja yang sampean kasih ke saya. Aku udah bikin yang semua ikut Hongkong gitu. Ya wes itu yang sampean kirim ke saya. Iya. Jadi itu KTP yang asli itu Indonesia udah nggak ada. Masa KTP-nya udah diganti, yang asli masa udah diganti kelahiran. Ya wes terserah sampean lah, intinya saya membutuhkan dokumen yang sama dengan yang dokumen Hongkong, paspor dan KTP, biar sampean nggak kena masalah lagi, oke? Iya Mas. Kita kirimin ya Mas. Oh siap. Ya udah, terima kasih ya Mas. Oke. Ya. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nikah teman-teman dan mumet dase ya, gara-gara dokumennya belum komplit dan gak lengkap. Oke, kita bantu ya. Mau bahagia kok dan mau upgrade dengan cara menikah. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.